Renungan Minggu Biasa yang ke-30 tahun B 24 Oktober 2021. Saya memberi judul Jangan Menyerah dan Waspadailah Diri Sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, Bapak Ibu, teman-teman muda, dan anak-anakku yang terkasih, saya berharap semuanya sehat-sehat dan sehat. Tentu, saya juga berharap bila ada yang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Saudara-saudariku terkasih, mengawali renungan ini saya ingin mengajak menelusuri proses penyembuhan bagi orang sakit. Ketika berjumpa pasien, dokter biasanya bertanya, "Apa yang Anda rasakan?" Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mengikutinya. Lalu dokter mulai memeriksa pasien dan kemudian mendiagnosa dan memberi keputusan bahwa dia telah sakit ini atau sakit itu, kemudian mulai pengobatannya dan penanganannya lebih-lebih. Dan pasien yang baik, dia akan menyerahkan diri kepada langkah-langkah dokter dalam proses itu dan otomatis akan mengikuti arahannya. Disinilah terjadi kerjasama yang baik antara dokter dengan pasien. Sebetulnya dengan mengikuti arahan dokter atau dengan kata lain mengikuti dokter, pasien itu sudah dalam proses penyembuhan. Dan jangan lupa juga menyertainya dengan doa-doa sebagai ungkapan iman akan Tuhan yang berbelas kasih dan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertainya. Dengan mengikuti nasihat dokter serta disertai dengan doa, orang sakit itu merangkai harapan akan kesembuhan secara seutuhnya, ya rohani, ya jasmani, karena dua sisi itu pasti dialami orang yang sakit. Seperti halnya yang dialami oleh Bartimius dalam Injil Suci hari ini. Bartimius, orang buta dan pengemis itu sangat menderita. Bartimius sedih. Fisik sakit karena buta, jiwa atau hati pun sakit karena tidak diwongke, tidak dianggap manusia, tetapi juga dihina, disingkirkan dari pergaulan biasa, dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap najis. Dan untuk menandainya bahwa dia sakit, dia harus mengenakan jubah khusus, yaitu kain panjang penutup tubuhnya yang sekaligus menjadi alas duduk dan selimut tidurnya. Berarti ini menjadi lambang keterikatan, lambang ketergantungan, dan lambang ketidakberdayaannya. Dalam situasi seperti itu, ternyata Bartimius masih punya semangat untuk hidup. Dan ada setitik harapan muncul di hatinya ketika dia mendengar tentang Yesus yang baik hati dan penuh belas kasih. Inilah saudara-saudariku awal iman Bartimius yang lalu membangun harapannya. Dan ketika mendengar Yesus lewat di situ, dia spontan berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Permohonan Bartimius itu ungkapan keyakinan dirinya bahwa Yesus adalah orang yang dapat memberikan belas kasih Allah kepadanya. Orang banyak menegur dia supaya diam, tetapi makin ditegur makin keras teriakannya. Berbagai rintangan, teguran orang banyak dan cibiran bibir orang yang sok suci diatasinya dan dihadapinya dengan tabah. Bagi orang beriman, memang tidak ada jalan buntu. Seperti halnya dapat kita baca dalam surat Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, bab 4 ayat 7-10. Tetapi saudara-saudara, harta ini kami
mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, itulah tadi sikap orang beriman. Akhirnya Yesus menyuruh orang memanggil Bartimius tadi. Dan ketika dipanggil, dengan spontan dia menanggalkan jubahnya. Penanggalan jubah menjadi tanda kepercayaannya kepada Yesus. Rela melepaskan harta milik satu-satunya yang menjadi pelindung tubuhnya. Dan selanjutnya Bartimius mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Kini Bartimius berhadapan dengan Yesus. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Pertanyaan sederhana, namun jawaban Bartimius sungguh merupakan ungkapan iman yang luar biasa. "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Inilah jawaban orang yang mengandalkan Allah dan mempercayai kuasa penyembuhan Yesus. Dan Yesus melihat kedalaman hati Bartimius, maka Yesus langsung berkata, "Pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau." Inilah sebuah karunia dan disambut dengan mengikuti Yesus. Mengandalkan diri kepada Yesus. Kerjasama yang sederhana namun indah. Orang buta tadi melihat kembali dan perwujudan iman ini pun menjadi sangat indah karena Bartimius yang sudah sembuh tadi langsung mengikuti Yesus. Dalam mengikuti Yesus, dia pasti menyaksikan sepak terjang Yesus baik dalam melaksanakan karya kasih-Nya maupun dalam menghadapi resiko dan konsekuensi dan tantangan dari karya kasih-Nya itu, terlebih dalam menghadapi orang-orang munafik, cemburu dan iri hati seperti hanya para ahli Taurat dan kaum Farisi. Padahal Yesus juga menginginkan agar mereka pun sadar diri dan bertobat. Tapi mereka keras kepala. Dan juga tidak kalah penting bahwa Yesus tahan uji menghadapi godaan. Sekedar contoh saja, Yesus menyingkir ketika akan diangkat menjadi raja karena karya-karyanya yang besar. Karena semuanya dilaksanakan bukan untuk popularitas diri, melainkan untuk keselamatan umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, Allah menghendaki semua umat manusia mengalami kebahagiaan. Untuk dapat mencapai kebahagiaan itu, manusia juga diajak kerjasama dengan Allah. Dengan mengikuti langkah kasih Yesus seperti digambarkan dalam surat kepada jemaat Ibrani yang menggambarkan siapa sebetulnya imam besar dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang yang penuh kelemahan seperti manusia lain dan karenanya dapat mengerti semua orang. Ia seorang manusia yang dipanggil Allah untuk di hadapannya mewakili semua pendosa dan menjadi bagi mereka saksi kemurahan hati Allah. Dan hal ini secara istimewa tergenapi oleh Kristus, namun juga harus menjadi kesadaran kita para pengikutnya. Tidak seorang pun terlibat dalam nasib dan kehidupan saudara-saudarinya seperti Kristus, sehingga dia rela menderita. Hal ini kiranya telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini. Tuhan akan menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel yang tersebar kemana-mana, yang tetap setia walaupun menderita. Dan Yesus sebagai imam besar telah menggenapi semua nubuat itu dengan mau senasib sepenanggungan dengan manusia berdosa supaya dapat menyelamatkannya. Semuanya diarahkan untuk membimbing manusia agar menyadari diri dan bertobat
kemudian mengikuti langkah-langkah kehidupan dan karya cinta kasih Yesus demi keselamatan kita semua. Kita semua diajak menjadi teman sekerjanya yang selalu siap, susah bunga tetap derek Gusti. Saudara-saudariku terkasih, bagi saya Bartimius dengan sikap-sikapnya benar-benar saya akui sebagai guru iman. Bartimius menyadari sebagai orang sakit, maka harus menerima konsekuensinya karena hukum Yahudi yang berlaku saat itu. Dia menerima atribut seorang sakit, yaitu jubah. Atribut ini sebagai tanda bahwa orang tidak boleh bergaul dengan dia karena dia dianggap berdosa, dihukum Tuhan. Hal ini pun diterima, meskipun mungkin hatinya sakit. Dia menerima penderitaan dengan legowo, namun tetap berharap untuk sembuh. Buktinya apa? Buktinya dia tidak putus asa. Saudara-saudariku terkasih, kiranya tidak berlebihanlah kalau saya mengatakan, mari kita bercermin pada Bartimius. Lebih-lebih ketika kita sedang menderita, entah sakit, entah kegagalan, atau sedang berjuang menjalani kehidupan ini. Pesan utama dari kisah ini adalah jangan menyerah. Lewat kisah iman dan penyembuhan Bartimius, kita dapat melihat kekuatan iman bila harus menghadapi rintangan maupun tantangan hingga mampu menemukan hikmah dan buah dari semua upaya yang telah dilakukan. Begitulah akhirnya Bartimius dapat melihat, terlebih melihat sepak terjang Yesus lalu mengikutinya. Tentu dengan berani menanggung segala risiko dan konsekuensinya. Karena itu sekali lagi, jangan menyerah dan jangan takut melangkah. Saudara-saudariku terkasih, semua anggota umat Allah termasuk kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam imamat satu-satunya yang dimiliki oleh Kristus saja. Namun itu sebagaimana dilakukan Bartimius, kita harus berani dan mau berubah. Bartimius menanggalkan jubahnya dan lari mendekati Yesus mengikuti panggilannya. Kiranya hal itu merupakan ajakan bahwa kita pun juga harus menanggalkan diri sendiri, meretas berbagai macam keterikatan pada diri sendiri dan melihat berbagai macam kemungkinan yang dapat kita perbuat bagi kehidupan bersama. Bartimius mengikuti Yesus harus diartikan secara lebih luas bagi kita, bukan sekedar ikut, bukan sekedar memiliki label Kristen, namun dengan cara yang baik dan benar ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bersama, baik dalam menggereja maupun masyarakat, meskipun karenanya kita akan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dan jangan lupa juga godaan. Maka perlulah sikap yang dapat kita pelajari dari dalam diri Bartimius, yaitu sadar diri. Siapa kita dan seperti apa kita dan bagaimana seharusnya kita. Kita manusia lemah, namun karena iman maka kita tidak boleh putus asa, harus memiliki harapan. Iman dan harapan membuat Bartimius begitu antusias ketika dipanggil Yesus. Saudara-saudariku terkasih, setiap hari kita dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya, entah untuk berdoa, beribadat, entah untuk melaksanakan karya sehari-hari sebagai tanggung jawab kita, entah untuk mengadakan pertemuan ini dan itu, karena hidup itu memang panggilan. Antusiaskah kita menanggapinya? Tetap semangatkah kita bila kita mungkin menghadapi yang tidak menyenangkan? Mungkin dari luar, yaitu misalnya mungkin kita tidak diwongke, atau karena mungkin nuwun sewu tidak dipakai karena memang sudah tidak mampu, atau dari dalam sendiri, dari dalam kita mengalami yang namanya sindrom, masih ngoyo ingin begini dan begitu, dan kalau diganti orang lain atau orang lain yang menggantikannya tidak sesuai seleranya, dia mulai berulah
aneh-aneh begini dan begitu, kurang sadar diri. Maka selain jangan menyerah dan jangan takut, ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan, waspadailah diri sendiri. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam Bayat 24 Oktober 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Amin. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita